Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file yang ini ya, client 3303 data dan hasil. Nanti pada bagian set data ini, jadi data ini kita rubah formatnya ke dalam format CSV karena nanti format tersebut yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Jadi untuk membuat file CSV-nya seperti ini, kita copy dulu ya. Jadi kita copy ini nama dari kuesionernya ini. Kalau untuk variabel dan nomor tidak usah ya, kita copy seperti ini, kita blok seluruhnya seperti ini, kita copy, kemudian kita buat file baru, klik file, kemudian buat file baru seperti ini, kita paste seperti ini, lalu klik save ya, save as ya, save as. Untuk file name ini bebas, kita tulis saja di sini sebagai contoh CSV seperti itu. Kemudian save as type, kita klik, kita ganti ke formatnya CSV ini ya. Nah, seperti itu, lalu klik save. Nah, karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja yang sudah saya buat. Seperti itu cara membuat file CSV-nya. Nah, kemudian setelah file CSV terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Di sini saya menggunakan Smart PLS 4. Kita tunggu sebentar. Ya, seperti ini ya tampilannya. Kita klik new project. Kemudian kita beri nama. Di sini kita tulis saja contoh. Jadi untuk penamaan bebas ya. Create. Kemudian ini ya. Kita masukkan data CSV yang sudah kita buat tadi. Kita klik di sini. Import data file. Nah, kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi. Yang ini ya. Klik open. Lalu kita klik import. Ya, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Lalu ini kita bisa back. Lalu ini ya, create model. Nah, untuk model type kita pilih PLSM, kemudian model name ini bebas ya. Seperti ini, lalu klik save. Nah, setelah seperti ini kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja sesuai dengan kelompok variabelnya. Jadi sepertinya ya. TP1 kita klik seperti ini, lalu kita tekan shift, kita klik TP6. Nah, kita blok seperti ini, lalu kita drag. Nah, seperti itu. Kita enter dulu, nanti kita beri nama. Seperti ini. Ya, seperti ini ya, kita sesuaikan dulu tampilannya. Nah, setelah seperti ini lalu kita bisa beri nama. Double klik. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini lalu kita susun ya posisinya ini sesuai dengan hipotesisnya. Nah, kita rapikan ya, kita bisa rubah posisi dari indikator ini dengan menu ini, menu indikator yang ada arah panah 4 ini. Jadi kita bisa pindah ke kanan, ke kiri, atau ke atas atau bawah dengan menu ini, indikator ini ya. Seperti itu. Yuk kita susun sesuai dengan hipotesisnya.
Nah, di sini ada perubahan. Yang pertama adalah ini ya, dari model penelitian ini, model penelitiannya ini. Jadi pada model penelitian yang dirancang sebelumnya yaitu seperti ini ya. Jadi tekanan waktu ini memoderasi hubungan antara perceived value dan forecast intention. Nah, ini ya, H4 ini. Nah, ini sebenarnya masih oke untuk ini, cuma yang tidak umum di sini adalah ada dua moderasi seperti ini. Nah, ini tidak lazim dilakukan ya. Sebenarnya bisa saja dihitung, tapi nanti pada kenyataannya pada saat melakukan interpretasi maka akan repot sendiri. Jadi di sini artinya ada 3 kali moderasi, yaitu moderasi tekanan waktu, produk involvement, dan citra merek. Jadi moderasi yang dimoderasi seperti itu. Jadi sulit ya. Nah, dari model ini dikembangkan akhirnya menjadi seperti ini. Jadi temperature yang tadinya moderasi kita rubah menjadi mediasi. Kemudian produk involvement dan citra merek ini tetap menjadi moderasi seperti ini ya. Namun dipecah berdasarkan masing-masing jalurnya seperti ini. Kita susun. Jadi untuk pembentukan modelnya ini, untuk bagaimana kriterianya itu sudah saya kirimkan ya sebelumnya melalui WhatsApp seperti itu. Jadi untuk model ini juga harus mengikuti aturan yang ada. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Kemudian kita hubungkan variabel ini, variabel latennya ini dengan menu ini ya, connect. Kita hubungkan dulu. Nah, ini pengaruh langsung seperti ini. Kemudian kita buat moderasinya ya. Nah, untuk moderasinya seperti ini. Jadi kita ini ya, menu connect ini kita moderasikan pertama ke sini, ke jalur perceived value terhadap temperature, kemudian temperature terhadap forecast intention seperti ini. Sama ready image juga seperti ini ya. Nah, untuk posisinya juga bisa dirubah ini ya. Kita pilih menu select, kemudian kita bisa rubah posisinya seperti ini misalkan, supaya jalurnya lebih jelas ya kalau misalkan ingin dirubah seperti ini. Namun kalau tidak dirubah juga tidak apa-apa. Oke, setelah seperti ini kita klik save. Nah, ini adalah model yang pertama. Jadi di sini ada beberapa pengujian ya untuk PLS algorithm. Jadi ada PLS algorithm 1 dan PLS algorithm 2. Jadi yang satu ini kita mengeliminasi indikator yang tidak valid seperti ini. Ini kan ada yang merah, banyak yang merah ini. Jadi kita eliminasi yang tidak valid sampai dengan nilai AVE-nya ini di atas 0,5. Nah, ini untuk AVE-nya juga seluruhnya masih di bawah 0,5 ya. Makanya dalam prosesnya ini kita eliminasi sampai dengan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi nilai loadingnya ini sudah di atas 0,5, kemudian nilai AVE-nya juga sudah di atas 0,5 seluruhnya. Nah, ini sudah cukup. Kemudian untuk yang kerombak alpha ini memang masih ada yang merah, namun untuk ini, untuk apa, composite reliability-nya ini seluruhnya sudah di atas 0,7. Nah, ini sudah aman ya, asal salah satunya ini terpenuhi seperti itu. Oke, kita buat dulu analisis yang ini, yang PLS algorithm yang pertama ini. Nah, caranya seperti ini ya. Klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Ya, seperti ini ya hasilnya.
Yang pertama kita lihat adalah nilai ini, nilai outer loadingnya ini ya. Kita klik outer loading. Nah, seperti ini masih banyak yang merah. Jadi untuk outer loading ini yang di bawah 0,5 kita harus eliminasi seperti itu sampai dengan ini ya, pada nilai ini construct reliability and validity sampai dengan nilai AVE nya ini di atas 0,5 seperti itu. Dan biasanya kalau AVE ini sudah di atas 0,5 maka nilai composite reliability dan kerombak alpha juga akan mengikuti. Kita kembali lagi ke outer loading. Nah ini ya seperti ini. Jadi kita eliminasi yang di bawah 0,5. Nah caranya seperti apa? Jadi ini nanti bisa dicatat ya, bisa dicatat atau bisa di copy dulu ke Microsoft Excel. Hasil ini kita klik ini ya, copy to Excel, lalu kita bisa paste di sini. Contohnya seperti ini. Nah seperti ini, lalu kita tandai satu persatu mana yang masih di bawah 0,5. Nah karena ini prosesnya cukup lama untuk mengeliminasi ini, maka nanti akan saya persingkat saja. Nah oke, contohnya ini ya, saya contohkan beberapa saja karena sisanya nanti hanya repetisi saja. Nah contohnya adalah untuk yang brand image ini. Nah untuk brand image ini kita lihat di sini yang paling terkecil mana. Jadi kita eliminasi itu mulai dari yang terkecil terlebih dahulu. Nah kita lihat di sini yang terkecil adalah B15 ini ya, BI5, kemudian ini ya B4 dan BI5 seperti itu. Dan untuk hasil ini kita save dulu ya, save seperti ini, kita tulis algoritma yang pertama. Nah ini kita save di dalam aplikasi Smart PLS nya. Kalau kita ingin meng-save di luar dari aplikasi Smart PLS, artinya kita ekspor hasil ini, maka kita klik ini Excel, kemudian klik export. Nah lalu kita bisa save di sini. Nah ini adalah save file yang sudah saya buat ya, seperti ini. Nah kita tinggal ketik di sini, tulis algoritma yang pertama. Nah, nanti hasilnya akan ada output seperti ini. Jadi seperti itu, dan itu dilakukan untuk semua pengujian. Jadi pengujian selanjutnya sama saja ya. Seperti itu. Nah kita coba eliminasi dulu yang ini ya, BI4 dan BI5. Kita back. Nah, kita eliminasi di sini BI4, BI4 dan BI5 kita eliminasi. Kita tinggal delete saja. Seperti ini kita rapikan, lalu kita uji ulang. Nah seperti ini, kita lihat lagi outer loadingnya. Nah ini masih banyak yang di bawah 0,5. Nah itu nanti kita eliminasi. Jadi terus seperti itu ya sampai dengan nanti seluruhnya sudah di atas 0,5 dan nilai AVE nya ini di atas 0,5 seperti itu. Nah ini saya tunjukkan hasil yang sudah saya buat seperti ini ya. Jadi ada PLS algoritma yang pertama, kedua blindfolding, bootstrapping, dan untuk yang model juga ini ada dua, yaitu yang pertama ini ya, yang penuh, yang seperti ini, kemudian yang sudah kita eliminasi. Nah, ini saya kasih tanda di belakangnya bootstrapping. Nah ini yang sudah saya eliminasi seperti ini hasilnya. Jadi masing-masing itu hanya tersisa tinggal dua saja. Kita kalkulasi seperti tadi ya, PLS algorithm start calculation. Nah kita lihat nilai outer loadingnya seperti ini ya, sudah di atas 0,5 seluruhnya. Kemudian untuk construct reliability and validity, jadi nilai AVE sudah di atas 0,5, composite sudah di atas 0,7, dan sementara untuk kerombak alpha masih di bawah 0,7. Ini tidak apa-apa karena nilai composite dan nilai AVE nya ini sudah terpenuhi seperti itu. Nah untuk interpretasinya seperti ini, sekalian saya jelaskan. Nah seperti ini ya. Jadi ini adalah outer model yang pertama, jadi yang sebelum kita lakukan eliminasi. Nah, kemudian ini adalah yang sudah kita lakukan eliminasi, yaitu outer model yang kedua. Nah, seperti ini ya.
Nah, selanjutnya adalah kita menguji diskriminan validity menggunakan metode HTMT. Nah, HTMT itu kita peroleh dari sini. Nah, ini kita klik diskriminan validity, HTMT kita lihat yang matrix. Nah, ini adalah HTMT-nya. Jadi HTMT ini harus di bawah 0,9. Seperti itu ya. Jadi ini ada yang masih di atas 0,9 yang ditandai dengan warna merah. Nah, ini artinya ada variabel yang tidak bisa membentuk latennya. Seperti itu, tapi ini tidak masalah. Nah, selanjutnya adalah untuk pengujian inner model. Nah, inner model ini kita menguji nilai ini ya, nilai viv. Nah, untuk mengetahui apakah terjadi gejala multikoliniaritas atau tidak. Nah, untuk viv kita lihat di sini. Nah, ini viv ya. Kita pilih yang matrix. Nah, ini adalah nilai viv-nya. Jadi ini nilai viv ini harus di bawah 5. Ini seluruhnya sudah di bawah 5, maka tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Selanjutnya adalah R kuadrat atau coefficient of determination. Kita lihat nilainya dari sini, R square ya. R square ini adalah nilai R square-nya. Jadi R square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, di sini kita bisa lihat untuk percussion intention nilainya adalah 0,340. Nah, ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari sini. Kita lihat dulu modelnya ya. Nah, ini 0,340. Jadi ini dipengaruhi oleh perceived value, product involvement, trim pressure, dan brain image mempengaruhi sebesar 0,340. Artinya 34,0%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Kemudian untuk trim pressure nilainya adalah 0,294. Ini dipengaruhi oleh ini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi perceived value, product involvement, dan brain image mempengaruhi 29,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Seperti itu. Nah, kita selanjutnya adalah pengujian ini ya, predictive relevance atau Q kuadrat. Nanti kita lakukan. Jadi kita ke sini dulu, ke F kuadrat. Jadi F kuadrat ini menunjukkan sama ya, pengaruh variabel independen terhadap dependen, namun ini secara individu. Kalau yang tadi kan secara berkelompok, yang ini ya untuk R ini. Nah, ini secara individu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi brain image terhadap broadcast intention itu kita lihat nilai F score-nya berapa. Di sini 0,008. Nah, ini masuk ke dalam kategori pengaruhnya kecil. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini sudah saya sertakan untuk nilai kriterianya. Nah, untuk F score ini kita lihat di sini. Nah, ini adalah F score-nya. Kita pilih yang list. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lakukan pengujian ini ya, predictive relevance atau Q kuadrat. Ini kita bisa save ya hasilnya kalau mau di save. Oke, untuk pengujian Q kuadrat atau predictive relevance caranya seperti ini. Kita klik calculate, kemudian kita pilih menu blindfolding, lalu start calculation. Nah, ini adalah hasil dari pengujian Q kuadrat. Kita pilih ini ya, construct cross validated redundancy. Nah, ini adalah nilai dari Q kuadratnya. Jadi Q kuadrat ini melakukan prediksi ya, jika penelitian ini dilakukan ulang maka hasilnya akan seperti apa. Nah, hasilnya itu diprediksi, maka ketika dilakukan penelitian ulang maka pengaruh progress intention ini dipengaruhi oleh tadi ya, progress intention dipengaruhi oleh keempat variabel ini memiliki predictive relevance yang sedang. Seperti itu. Nah, yang sedang. Nah, sedang ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari sini. Sudah saya buatkan kriterianya seperti itu. Dan untuk yang kedua juga sama ya, yang ini ya. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Untuk uji hipotesis caranya seperti ini. Kita back ini ya. Klik calculate, kemudian kita pilih bootstrapping, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat yang pertama ini path coefficient. Jadi path coefficient ini menunjukkan pengaruh langsung.
Nah, dalam hipotesis ini saya pecah menjadi beberapa bagian ya, yaitu uji hipotesis untuk pengaruh langsung seperti ini. Kemudian uji hipotesis dengan pengaruh moderasi. Yang moderasi ini yang ada X-nya ini ya. Jadi perceived value terhadap temperature yang dimoderasi oleh produk involvement seperti itu. Temperature terhadap percussion tension yang dimoderasi oleh produk involvement. Uji moderasi, kemudian pengaruh mediasi. Mediasi itu mediasi dari sini ya, dari temperature. Kemudian yang terakhir adalah yang ini, moderasi mediasi. Seperti ini ya. Nah, untuk pengujian ini, hipotesis ini, jadi yang perlu diperhatikan ini ya, nilai dari original sampel ini, original sampel dan nilai p-value. Jadi original sampel ini menunjukkan pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Jadi original sampel yang negatif itu pengaruhnya yang pengaruhnya negatif, maka di sini akan ada tanda minusnya ya. Ya, seperti ini akan ada tanda minus. Sedangkan untuk p-value yang di atas 0,5 atau yang tidak signifikan maka akan berwarna merah. Nah, ini tandanya di atas 0,05. Nah, sedangkan yang di bawah 0,5 maka akan berwarna hijau seperti ini. Nah, cara membacanya seperti ini ya. Jadi brain image terhadap percussion tension memiliki pengaruh positif tidak signifikan seperti itu. Brain image terhadap temperature memiliki pengaruh positif signifikan karena ini di bawah 0,05. Nah, untuk yang moderasi ini ya, yang moderasi jadi perceived value terhadap temperature yang dimoderasi oleh produk involvement memiliki pengaruh negatif signifikan seperti itu. Brain image ini ya, brain image jadi moderasi brain image, jadi temperature terhadap percussion tension yang dimoderasi oleh brain image memiliki pengaruh negatif signifikan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang mediasi kita lihat di ini ya, specific indirect effect. Nah, ini adalah pengaruh mediasinya. Jadi mediasi itu seperti ini, contohnya ini ya. Jadi brain image ke percussion tension yang dimediasi oleh temperature memiliki pengaruh positif signifikan seperti itu. Nah, untuk yang ini, untuk yang terakhir ya, untuk yang ini yang moderasi mediasi itu kita lihatnya yang ini ya, ada tanda X nya ya. Jadi di specific indirect effect kita lihat sini ada X nya ini. Jadi perceived value terhadap percussion tension yang dimediasi oleh temperature yang kemudian dimoderasikan oleh produk involvement memiliki pengaruh negatif signifikan seperti itu. Perceived value terhadap percussion tension yang dimediasi oleh temperature kemudian dimoderasikan oleh brain image memiliki pengaruh positif tidak signifikan seperti itu ya. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.